Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Rahmadana dari Prodi D4 Teknik Elektro kelas 02 Fakultas Teknik. Tujuan saya membuat video ini sebagai tugas kelompok dari mata kuliah K3 atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri saya dan teman kelompok saya. Baiklah, saya Amalia Rahmadana selaku moderator yang akan memimpin berjalannya presentasi ini. Baiklah, saya akan memperkenalkan teman kelompok saya. Yang pertama, Muhammad Ridwan S. dan yang kedua, Indra. Baiklah, materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri yang berjudul penyakit akibat kerja. A. Pengertian penyebab penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan atau lingkungan kerja. Pengertian penyakit akibat kerja menurut para ahli adalah penyakit yang bersifat artifisial yang disebabkan oleh lingkungan kerja ataupun pekerjaan seseorang. PAK juga diartikan sebagai penyakit akibat beban dan hubungan kerja. Ada beberapa jenis penyakit akibat kerja menurut Simposium Internasional oleh ILO dalam ANIZAR 2019, yaitu 1. Penyakit akibat kerja atau occupational disease, penyakit yang mempunyai penyebab yang spesifik atau asosial yang kuat dengan pekerjaan, yang pada umumnya terdiri dari satu agen penyebab yang sudah diakui. 2. Berhubungan dengan pekerjaan atau work-related disease, penyakit yang mempunyai beberapa agen penyebab, di mana faktor pada pekerjaan memegang peranan bersama dengan faktor risiko lainnya dalam berkembangnya penyakit mempunyai etiologi yang kompleks. 3. Penyakit yang mengenai populasi kerja atau disease affecting working population, penyakit yang terjadi pada populasi pekerja tanpa adanya agen penyebab di tempat pekerja. 1. Golongan fisika. A. Suara yang biasanya menyebabkan pekak atau tuli, radiasi sinar-sinar RO atau sinar-sinar radioaktif. B. Radiasi sinar-sinar RO atau sinar-sinar radioaktif yang menyebabkan antara lain penyakit susunan darah dan kelainan-kelainan kulit. C. Suhu yang terlalu tinggi menyebabkan heat stroke, heat cramps atau hiperpireksia, sedangkan suhu yang rendah antara lain menimbulkan frostbite. D. Tekanan yang tinggi menyebabkan Caisson disease. E. Penerapan lampu yang kurang baik, misalnya menyebabkan kelainan kepada indera penglihatan atau kesilauan yang memudahkan terjadinya kecelakaan. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Indra. Kepada Indra, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya perkenalkan diri, saya berterima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, perkenalkan, nama saya Indra. Saya akan melanjutkan materi dari Amalia selaku moderator. Menurut WHO, World Health Organization, penyakit akibat kerja dibedakan menjadi 4 kategori, yaitu 1. Penyakit akibat kerja dari pekerjaan itu sendiri. 2. Penyakit yang salah satu sebabnya berasal dari pekerjaan. 3. Penyakit yang tidak hanya disebabkan oleh pekerjaan, tetapi juga penyakit-penyakit lainnya, dan pekerjaan termasuk salah satu penyebabnya. 4. Penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan pekerjaan memperberat penyakit itu. 2. Golongan kimiawi. A. Debu yang menyebabkan pneumokoniosis, diantaranya silikosis,
asbestosis. B. Uap yang diantaranya menyebabkan mental fume fever dermatitis atau keracunan. C. Gas misalnya keracunan oleh CO dan H2S. D. Larutan yang menyebabkan dermatitis. E. Awan atau kabut misalnya racun serangga, insektisides, racun jamur, dan yang menimbulkan keracunan. 3. Golongan infeksi misalnya oleh bibit penyakit antraks atau brucella pada pekerja-pekerja penyama kulit. 4. Golongan fisiologis yang disebabkan oleh kesalahan-kesalahan konstruksi mesin, sikap badan kurang baik. 5. Golongan mental psikologis, hal ini terlihat semisal pada hubungan kerja yang tidak baik atau misalnya keadaan membosankan, monoton. Baik, sekian, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Ridwan S. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan S selaku pembawa materi. Baik, sebelum itu saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, yaitu Indra dan Amalia, untuk melanjutkan materinya. Baik. B. Pencegahan dan penanggulangan. Pencegahan dan penanggulangan penyakit akibat kerja. 1. Eliminasi. Eliminasi merupakan suatu pengendalian risiko yang bersifat permanen dan harus dicoba untuk diterapkan sebagai pilihan prioritas pertama. Kedua, isolasi. Isolasi merupakan pengendalian risiko dan cara memisahkan seseorang dari objek kerja. Contohnya, pemasangan barrier enclosure, sumber kebisingan, dan teknik pengendalian aktif atau active noise control. 3. Pengendalian administratif dilakukan dengan cara menyediakan suatu sistem kerja yang dapat mengurangi kemungkinan seseorang terpapar potensinya bahaya. Keempat, penggunaan alat pelindung diri. Alat pelindung diri yang paling baik adalah yang terbuat dari bahan yang telah diolah atau bahan sintetik yang tidak tembus oleh cairan. Contoh alat pelindung diri yaitu sarung tangan, masker, helm, sepatu bot pelindung mata, dan rompi safety. Dan kelima, praktik keselamatan kerja. Praktik keselamatan kerja berhubungan dengan pemakaian instrumen tajam seperti jarum suntik. Hal ini meliputi hindari menutup kembali jarum suntik yang telah digunakan. Bila terpaksa dilakukan, maka gunakan teknik satu tangan untuk menutup jarum. Hindari melepas jarum yang telah digunakan dari spuit sekali pakai. Hindari membengkokkan, menghancurkan, atau memanipulasi jarum suntik dengan tangan serta masukkan instrumen tajam ke dalam wadah yang tahan tusukan dan tahan air. Baik, penutupnya itu kesimpulan. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan atau lingkungan kerja. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang penyakit akibat kerja. Pengertian penyakit akibat kerja menurut para ahli adalah penyakit bersifat artifisial yang disebabkan oleh lingkungan kerja atau pekerjaan seorang. PAK juga diartikan sebagai penyakit akibat beban dan hubungan kerja. Terdapat 3 istilah yang digunakan untuk mendefinisikan penyakit akibat kerja, yaitu penyakit yang timbul karena hubungan kerja, penyakit yang disebabkan karena pekerjaan atau lingkungan kerja,
dan penyakit akibat kerja. Ketiga istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama dan masing-masing memiliki dasar hukum dan perundang-undangan yang menjadi landasannya. Penyakit akibat kerja yaitu penyakit yang penyebabnya adalah pekerjaan dan atau lingkungan kerja. Atau Summa-Mur 2009. Baik. Seperti apa yang disampaikan oleh tokoh utama kita yaitu Panji Pragiwaksono, bahwa ngomong itu nggak doang, tapi ngomong bisa menggerakkan orang. Dengan harapan apa yang kami sampaikan, teman-teman bisa memahami dengan baik dan teman-teman bisa mengaplikasikan materi kami dalam dunia sehari-hari. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang menyimak dan mendengarkan. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Baik, saya dan teman-teman yang mewakilinya untuk mengucapkan mohon maaf jika ada kata-kata yang kami sampaikan menyinggung hati. Dan mohon maaf jika kami masih terbata-bata cara menyampaikan materi kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.